Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab kelima, bab al-khawfu minasyirki. Bab tentang pentingnya takut dari kesyirikan. Di sini muallif rahimahullahu taala kemudian memberikan beberapa dalil bagaimana syirik itu adalah dosa yang paling menakutkan. Wa qaulullahi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik atau dosa orang yang menyekutukannya, dan hanya mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa qala al-Khalil wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berkata Al-Khalil, maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya Allah, jauhkan aku dan anak turunanku untuk menyembah berhala. Wa fil hadis, dan disebutkan juga dalam hadis, akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan dan paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Ketika ditanya, yang dimaksud adalah riya. Kemudian dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Wa li Muslimin an Jabirin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang meninggal sementara dia menyeru dengan Allah atau menyeru kepada Allah dengan menyertakan tandingan-tandingan, maka dia dipastikan masuk neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, dan dalam lafaz Muslim dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dipastikan masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah matan dari kitab Tauhid, bab al-khawfu minasyirki. Baik, kita terangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kenapa kita harus takut kepada kesyirikan, dan kenapa muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mencantumkan bab ini dalam kitab Tauhid.
Kita tahu bahwa dosa itu terbagi menjadi 3 macam. Ada dosa yang tidak akan diampuni sama sekali. Ada dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada dosa yang digantungkan ampunannya. Tentu dosa yang pertama yang tidak akan diampuni adalah kesyirikan, dan dosa yang akan diampuni adalah dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jal, dan dosa yang digantungkan ampunannya adalah dosa sesama hamba. Dan tingkatan 3 dosa ini yang paling tinggi adalah kesyirikan. Makanya kenapa kemudian dosa syirik ini adalah sebesar-besarnya dosa. Bahkan sekecil-kecilnya dosa syirik yang disebut dengan asyirkul asghar itu tetap lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Bagaimana itu syirkul akbar? Syirik kecil saja lebih besar daripada al-kabair, dosa besar. Dari mana pendalilannya bahwa syirik kecil itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya? Dibandingkan berzina, dibandingkan mencuri, dibandingkan rasuah, dan begitu seterusnya. Dari perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata beliau? La in ahlifa billahi kadhiba khairun li min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata beliau, kalau saya bersumpah tapi masih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebuah kedustaan, itu masih lebih baik daripada orang bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran. Saya ulangi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau saya bersumpah tapi masih menyebut nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, pokoknya masih Allah yang disebut, walaupun untuk meyakinkan sebuah kedustaan, itu jauh lebih baik dibandingkan Anda bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran. Lihat di sini, kata Abdullah bin Mas'ud, bersumpah kepada Allah masih tauhid, masih mentauhidkan Allah, dan berdusta itu dosa besar. Berdusta kan dosa besar. Tapi kata beliau, aku masih suka bersumpah dengan Allah walaupun harus berbuat dosa besar, daripada bersumpah kepada selain Allah tapi menghindari dosa besar, tapi terjerumus kepada dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Karena bersumpah kepada selain Allah itu kesyirikan, walaupun hanya syirkul asghar, tapi bisa mengantarkan kepada syirkul akbar kalau bersumpah dan isi pengagungannya sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian kita harus takut kepada kesyirikan, walaupun syirkul asghar, walaupun syirik kecil, apalagi syirik besar. Kita lihat beberapa riwayat. Abu Darda radhiyallahu an, satu hari dia sholat. Ketika dia sholat, dia membaca doa. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi. Kata Abu Darda radhiyallahu an dalam doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan-raguan, dari kesyirikan, dari perpecahan, dari kemunafikan, dan dari buruknya akhlak. Lihat bagaimana Abu Darda senantiasa berdoa dengan doa ini dalam solatnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan dan kesyirikan,
perpecahan, nifak dan buruknya akhlak. Sehingga selesai sholat, orang yang di sampingnya mengatakan, apakah engkau Abu Darda? Maka Abu Darda mengatakan, ya saya Abu Darda. Bukankah engkau sahabat Nabi? Kata Abu Darda, ya saya sahabat Nabi. Kalau engkau memang sahabat Nabi, kenapa engkau takut dengan kemunafikan? Maka Abu Darda mengatakan, demi Allah, itulah yang aku takutkan. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW saking takutnya dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, selalu mengulang-ulang doa dalam solatnya. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, "Intalaqtu ma'a Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Satu hari aku pergi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Ma'qil bin Yasar, menemui Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an setelah berjumpa dengan Nabi, apa kata Nabi? Ya Aba Bakrin, lisyirki fikum akhfa min dabibin namli. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan pada kalian itu jauh lebih samar dibandingkan jalannya semut. Kagetlah Abu Bakar ini. Kenapa Rasul sampai mengatakan seperti itu? Bahwa kesyirikan yang menimpa kalian, ini yang ngomong Nabi, dan yang diajak bicara Abu Bakar, seorang sahabat Nabi, yang tidak mungkin keduanya melakukan kesyirikan. Tetapi Nabi SAW mengkhawatirkan kepada Abu Bakar. Kalau Rasul khawatir dengan Abu Bakar, harusnya dengan kita jauh lebih khawatir lagi kan. Kata Nabi SAW, sungguh kesyirikan pada kalian itu jauh lebih samar daripada rayapan semut. Abu Bakar mengatakan, wahali syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Wahai Rasul, bukankah kesyirikan itu adalah menjadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi lisyirki akhfa min dabibin namli. Wahai Abu Bakar, aku bersumpah dengan jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya syirik itu lebih samar dibandingkan rayapnya semut. Kemudian Rasul mengatakan, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Abu Bakar satu doa yang jika engkau ucapkan maka akan pergi kesyirikan itu dari jiwamu, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Bakar untuk dibaca setiap dalam solatnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, dan aku meminta ampun kepadamu ya Rabb dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Begitulah kekhawatiran Rasul kepada para sahabat. Dan Abu Bakar setelah diajarkan doa ini tidak pernah meninggalkan doa ini. Beliau baca selepas salat menjadi wirid. Maka ini juga kalau bisa antum jadikan wirid selepas salat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku beristighfar meminta ampun kepadamu ya Rabb dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata beliau, sungguh satu hari Nabi pernah berkhutbah kepada kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas ittaqu hadha syirka. Wahai manusia,
hati-hatilah kalian, hindarilah kesyirikan yang seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sungguh kesyirikan yang ini lebih samar dibandingkan jalannya semut. Antum tahu jalannya semut? Kalau antum lihat di dinding kan, anggaplah ada 1000 semut. Kemudian antum dengarkan tuh dengan telinga antum, kira-kira antum dengar nggak langkah semut itu seperti apa? Kayak antum umpamanya pakai sandal bakiak gitu kan, ketak ketuk kan kedengaran tuh. Siapa yang bisa mendengar langkah semut? Nggak ada. Walaupun 1000 semut di dinding kita dengerin langkahnya itu, nggak akan kedengaran tuh. Makanya tiba-tiba semut ada di kepala. Kapan dia ngerayapnya atau di kepala saja? Karena tidak bisa didengarkan langkah semut itu dengan hanya sekedar kuping didekatkan kan, kecuali dengan alat mungkin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kesyirikan yang satu ini lebih samar dibandingkan langkahnya semut, katanya. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul. Kemudian ada yang berkata kepada Nabi, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Rasul, kalau syirik itu lebih halus dibandingkan rayapan semut atau jalannya semut, macam mana kita bisa menghindari kesyirikan itu? Kalau seperti itu, macam mana caranya? Sesamar itu kesyirikannya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ucapkan oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Begitulah gambaran ketakutan para sahabat Nabi SAW dan ketakutan Rasul kalau seandainya kesyirikan itu menimpa para sahabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kenapa kita harus takut kepada kesyirikan? Orang Nabi dan sahabat saja ketakutan, kenapa kita tidak takut? Ya. Kemudian yang kedua, ya, tadi saya sudah katakan bahwa sekecil-kecilnya dosa syirik, anggaplah syirkul asghar, itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar. Contoh syirik asghar apa? Riya, sum'ah, itu kan syirkul asghar. Bersumpah kepada selain Allah, mengatakan masya Allah wa syi'ta, dan banyak lagi. Lah syirkul asghar itu syirik yang paling kecil, tapi kalau dibanding dosanya dengan dosa-dosa besar seperti berzina, seperti mencuri, menipu, berdusta, ghibah dan yang semacamnya, masih besar dosa syirkul asghar. Cemana pula syirkul akbar? Ini yang kedua, kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Kemudian yang ketiga, terkadang dosa-dosa selain syirik itu ada kafarahnya, ikhwan. Contoh umpamanya orang yang berjima sedang berpuasa di bulan Ramadan, ada kafarahnya. Anda bisa memerdekakan budak, tidak sanggup memerdekakan budak, bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Begitu juga kafarah zihar, begitu juga kafarah sumpah, dan begitu seterusnya kan. Terkadang ada sebagian dosa itu ada kafarahnya, tapi dosa syirik tidak ada kafarahnya. Dosa syirik itu kafarahnya hanya taubatan nasuha, tobat dengan tobat yang betul-betul tobat, kemudian mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kafarahnya. Tobat, ikhlaskan amal lillahi taala. Kemudian juga yang keempat, jika orang yang melakukan kesyirikan itu tidak bertobat, ikhwan, apa yang terjadi? Maka dipastikan dia masuk neraka dan dikekalkan di dalam. Harusnya seorang berpikir kan, saya masuk neraka dikekalkan di dalamnya, jangan lagi cerita kekal.
dicelupkan di neraka satu celupan saja, kata Nabi SAW, sudah melupakan memori kenikmatan di dunia dia. Anggaplah satu orang itu sejak lahir sampai mati tidak pernah susah hidupnya, senang terus. Mungkin dia anak konglomerat, tidak pernah susah hidupnya, sampai mati dia senang. Tapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Orang seperti ini datangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan satu kali neraka. Setelah dicelupkan satu kali neraka, Allah berfirman dan Allah bertanya kepada dia, hal marra bika min ni'amin qad, masih tersisa memori kenikmatanmu di dunia? Dia mengatakan, la ya Rabb, tidak. Bayangkan, dicelupkan di neraka, hilang memori nikmatnya. Di dunia ini ikhwan, anggaplah kita pernah berhasil. Dari kecil kita dapat warisan orang tua, kemudian kaya raya, senang hidupnya. Ketika sudah tua akhirnya ada musibah, entah tsunami entah apa, habis kekayaannya, jadi miskin dia. Setelah miskin nggak mungkin hilang memori dia kan, kalau dia pernah kaya itu. Walaupun dia hidup belangsak susah gitu kan, di dunia ini memori itu masih ada. Oh, dulu saya pernah berhasil, dulu saya punya rumah bagus, dulu saya punya mobil bagus, dulu begini-begini, masih ada. Tapi dicelupkan di neraka ini memorinya hilang semua. Itu satu celupan tuh, cemana pula dikekalkan di dalamnya, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kenapa kita takut kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Fatir ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir termasuk orang-orang musyrik di dalamnya, karena kesyirikan itu kekufuran. Dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, lahum naru jahannam, maka bagi mereka neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak akan dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diiringkan dari mereka azab. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Kemudian Allah mengatakan, wahum yastarihuna fiha, kemudian mereka pun menjerit-jerit di neraka, berteriak-teriak di neraka karena tersiksa di neraka. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, kata Allah, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana azabnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, maksudnya syirkul akbar, syirik besar yang mengakibatkan sampai ke tingkat kekufuran. Mereka tidak akan keluar dari neraka, mereka hanya bisa menjerit-jerit saja. Bahkan mereka mengatakan di hadapan malaikat Malik, penjaga neraka itu, sebagaimana disebutkan dalam surah Zuhruf 77, wa nadau ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk. Mereka pun berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja, matikan sajalah kami di sini, kami sudah enggak tahan. Malik tidak menjawab. Sampai dalam riwayat itu 40 tahun, dia mengatakan 100 tahun, baru Malik mengatakan, innakum makithun, sungguh kalian tidak mungkin keluar dan akan tinggal selamanya di neraka. Naudzubillah.
Inilah kenapa kemudian kita harus takut dengan kesyirikan, karena antara syirik dan neraka itu tidak ada penghalang kecuali kematian. Ingat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu harus diingat bahwa antara syirik dengan neraka itu tidak ada penghalang kecuali hanya kematian saja. Kalau orang mati kemudian dia tidak tobat dari kesyirikan, apalagi syirkul akbar, tidak ada penghalang dia dengan neraka, langsung masuk neraka dia. Naudzubillah. Karena kesyirikan itu berbeda dengan maksiat, ikhwan. Kalau kesyirikan itu jelas-jelas kelancangan seorang hamba kepada Tuhannya, dia lancang kepada Allah. Kenapa kita katakan lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana tidak lancang kepada Allah? Allah yang selama ini menghidupkan dia, memberikan rizki kepada dia, memberikan banyak nikmat kepada dia, kemudian dia menyembah selain Allah pula, apa tidak lancang itu? Kurang ajar. Tapi kalau maksiat ini terkadang karena terkalahkan dengan syahwatnya, dia terkalahkan, dia tidak ada bermaksud untuk melancangi Allah, cuman karena terkalahkan syahwatnya, akhirnya dia zina, akhirnya dia mencuri, artinya dia ghibah. Makanya kemudian dosa syirik ini jauh lebih besar dibandingkan dosa zina dan yang semacamnya, karena kesyirikan itu adalah kelancangan seorang hamba kepada Rabbnya. Makanya wajar kalau orang-orang saleh dan para nabi juga mereka sangat takut dengan kesyirikan. Lihat Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Mewanti-wanti Luqman Hakim kepada anaknya, anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik itu sebesar-besarnya dosa besar dan dia adalah kezaliman yang nyata. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kenapa kita harus takut dengan kesyirikan. Baik, kita akan bahas matan dari kitab Tauhid ini. Di sini mu'alif rahimahullahu taala membawakan dalil kenapa kita harus takut kepada kesyirikan. Yang pertama, surah An-Nisa 48, Allah mengatakan di sini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni an yushraka bihi, untuk disekutukan dengannya, wa yaghfiru, dan akan mengampuni maduna dzalika, selain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi yang dikehendaki. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, yaghfir. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ghafur atau Ghaffar. Apa makna daripada Ghafur atau Ghaffar? Karena Al-Quran membahasakan dengan 3 kata di dalam Al-Quran itu yang hampir mirip-mirip. Al-afu, memaafkan, ya. Kemudian as-safhu, juga memaafkan. Kemudian juga Ghafur, juga memaafkan. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati dari mereka. Tetapi jika kalian memaafkan, wa in ta'fu, itu afu artinya, bahasa kitanya afwan akhi, kan itu ya. Kalimat al-afu dia hanya sekedar memaafkan, tapi belum menghilangkan kedengkian dalam dada. Ya, saya maafkan kamu, tetapi hati belum plong. Itu namanya al-afu namanya. Kemudian yang kedua, wa in ta'fu wa tasfahu. Tasfah
dia baru kemudian memaafkan sambil menghilangkan kedengkian. Maaf dan hilang dengki dalam dada. Kemudian yang ketiga, wa taghfiru. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar ta'fu dan tasfahu. Karena taghfir itu bukan hanya sekedar kita memaafkan, tapi lebih daripada itu menghilangkan semua penyakit-penyakit dalam dada dan berusaha menutup aib-aibnya. Itulah yang disebut dengan Al-Ghafur. Kenapa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun? Karena Allah bukan hanya mengampuni tetapi juga menutup aib kita. Kalau kita memaafkan, saya berbuat salah kepada antum ikhwan, kemudian antum maafkan dosa-dosa saya, belum tentu aib saya antum tutupkan. Bisa aja antum cerita sama orang, tadi saya sudah ketemu Abu Merah tuh, dia sudah minta maaf, kasih tahu sama orang kan, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni itu plus juga menutup aibnya, itu disebut Ghafur namanya. Dan itulah tingkatan pemberi maaf yang luar biasa, yang jarang orang bisa melakukannya, karena itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat coba sekarang, banyak orang yang melakukan dosa. Saya, antum, semua punya dosa dan semua punya aib ikhwan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih sayangkan dengan kita. Allah masih menutup aib kita. Sehingga dosa-dosa kita aja istri tak tahu, dosa istri suami tak tahu. Karena Allah masih sayang menutup aib kita. Lah kalau kita kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah ampuni dosa kita, aib kita pun Allah tutup. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali al-mujahir. Rasul, apa mujahir itu? Mujahir itu orang yang bermaksiat di malam hari. Allah sudah tutup aibnya, di siang hari pula dia cerita sama orang. Atau orang yang bermaksiat di siang hari, Allah tutup aibnya, orang nggak tahu dia maksiat, di malam hari pula cerita sama orang. Itulah mujahir, dan orang ini tidak akan dimaafkan kata Allah, karena sudah tutup aibnya. Kenapa kita ceritakan? Itulah makna daripada Ghafur. Nah, di sini Allah mengatakan innallaha la yaghfir an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengannya. Artinya dosa kesyirikan, dan yang dimaksud syirik di sini apa? Syirkul akbar. Setiap kalimat syirik dalam Quran, maka yang dimaksud adalah syirkul akbar. Kalau antum membaca ayat dalam Quran kemudian berjumpa dengan kalimat syirik, berarti yang dimaksud syirik besar, bukan syirik kecil. Ya, bisa juga dimaksudkan syirik kecil kalau ada qarina. Tapi pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahaya kesyirikan dalam Quran, itu umumnya cerita tentang syirkul akbar, syirik besar, seperti dalam ayat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Maksudnya dosa orang yang melakukan syirkul akbar. Baru kemudian Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu, maksudnya selain syirik, bagi yang dikehendaki. Pertanyaan pun muncul. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, artinya syirik besar. Bagaimana dengan syirik kecil? Kan syirik kecil syirik juga. Karena ayat setelahnya Allah mengatakan dan Allah akan mengampuni selain syirik. Berarti selain syirik tidak termasuk syirkul asghar. Karena syirkul asghar itu masih syirik juga di situ. Bisa dipahami di sini? Kayaknya nggak paham itu. Nggak paham kayaknya. Maksudnya begini, sini ada khilaf para ulama, ikhwan. Di sini ada khilaf para ulama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa syirik kecil itu
Syirik kecil itu tidak masuk pada kalimat wa yaghfiru ma duna dzalik. Tidak masuk pada kalimat maduna dzalik, artinya dan Allah mengampuni dosa selain itu. Artinya Allah mengampuni dosa selain itu, selain syirik, mungkin zina, mungkin mencuri, mungkin berdusta, mungkin bergibah, pokoknya jangan syirik aja ya. Tetapi di ujung ayat Allah mengatakan apa? Liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak Allah azab, kalau Allah berkehendak tidak diazab. Jadi dosa selain syirik besar itu memang diampuni oleh Allah, tetapi diampuni bagi yang Allah kehendaki saja. Yang tidak dikehendaki tetap diazab. Dari sini kata para ulama bahwa syirkul asghar dia tidak akan diampuni dan dia tetap diazab, tapi tidak dikekalkan di neraka. Tetapi selain syirkul asghar, itulah yang di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni, masuk surga dia, tidak diazab. Tapi kalau Allah mau, Allah azab dulu, baru Allah masukkan ke dalam surga. Masih nggak paham juga? Saya ulangi ya. Jadi di sini kalau syirik besar sudah ya, kita katakan sudah final, kita paham syirik besar itu masuk neraka kekal dalamnya, nggak ada cerita ya. Yang jadi masalah itu dosa besar dan syirik kecil. Dosa besar dan syirik kecil itu yang jadi masalah. Karena tadi di awal saya sudah ulas bahwa syirik itu walaupun kecil, syirkul asghar itu sekecil-kecilnya syirik, walaupun syirkul asghar itu dosanya kan lebih besar daripada dosa besar kan itu. Nah di sini Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dan tidak dimasukkan ke neraka. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka dulu, walaupun ujungnya masuk surga. Lah yang mendapatkan kesempatan, kalau Allah mau Allah ampuni, ini berkaitan dosa besar. Tapi kalau dosa syirik walaupun kecil, tetap dia diazab, walaupun ujung-ujungnya kemudian tidak dikekalkan dan masuk surga, gitu maksudnya. Pahamlah, saya pusing dengan jadinya bolak-balik ya. Baik, ini satu pendapat. Tapi pendapat yang kedua mutlak, selain syirkul akbar itu masuk di bawah kehendak Allah. Mau syirik besar, mau syirkul asghar ataupun kabair, dosa-dosa besar, maka itu di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ya Allah ampuni, kalau Allah tidak mau ya diazab dulu baru dimasukkan ke dalam surga, gitu maksudnya. Ini makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tentu kalimat maduna dzalika liman yasha, orang-orang yang melakukan dosa besar, maksudnya begini ikhwan, kalau orang melakukan dosa besar sebelum dia mati bertobat, maka dia tidak termasuk kepada liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau Allah azab, kalau Allah mau Allah masukkan ke surga, itu tidak masuk di sini. Sebab dia sudah bertobat sebelum mati. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagi yang tidak bertobat sebelum mati. Dia mati sedang berzina, dia mati sedang membunuh, dia mati sedang bergibah, dia mati sedang minum khamr, dia mati sedang riba. Itulah yang dimaksud tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah ini. Contohnya di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa, dan itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah dia membunuh 99 jiwa, dia ingin bertobat. Dia datang kepada seorang pendeta.
Kemudian kata pendeta, dosamu membumbung ke langit, tidak ada ampunan dari Allah. Orang sepertimu tidak layak diampuni karena sudah membunuh 99 jiwa. Kemudian terjadi hiwar, perdebatan antara pembunuh dengan pendeta ini. Entah mengapa ujung-ujungnya akhirnya marahlah pembunuh ini, dibantai pula si pendeta ini, genaplah 100. Jadi dia membunuh 100 jiwa. Tapi dia tidak putus asa. Dia mencari lagi, akhirnya ketemu orang alim. Kemudian dia bertanya, apakah orang sepertiku ini layak masuk surga dan ada ampunan dan ada cara bertobat? Maka kata sang alim, ada. Tapi kau harus pergi ke sebuah negeri, ke sebuah desa, di situ semua orang soleh semua, gabunglah kau di sana. Mudah-mudahan Allah ampuni dosamu. Senang dia karena ada solusi. Berangkat dia ke kampung orang itu. Di tengah jalan Allah takdirkan meninggal. Di tengah jalan Allah takdirkan meninggal. Ketika dia meninggal, ruhnya ini rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini ruh milik saya, dia sudah ada keinginan tobat dan rahmat Allah luas, dia pantas masuk surga. Kata malaikat azab, ini ruh punya saya, dia sudah membunuh bukan 99 jiwa, digenapkan pula 100, masuk neraka dia. Ketika terjadi perdebatan malaikat rahmat dan azab ini, Allah mengutus malaikat hakim. Kata malaikat hakim, sudah jangan berdebat katanya, kita ukur saja kisu bainal ardaini, kita ukur saja jarak antara kematian kepada orang alim dengan jarak kematian kepada desa yang dituju. Kalau dekat kepada pertanyaan orang alim, masukkan dia ke neraka. Kalau dekat kepada desa yang dituju, masukkan dia ke surga. Sebenarnya secara jarak dia itu belum jauh dari orang alim tadi. Artinya harusnya dia masuk neraka. Tapi rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Allah lipat bumi, akhirnya didekatkan ke kampung yang akan dituju. Akhirnya kata malaikat hakim, ruh ini milik malaikat rahmat, masuk surga. Dia sudah membunuh 100 jiwa, masuk surga. Kenapa? Kan di sini Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kan? Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki, kan? Kenapa orang ini masuk surga? Karena dia bertobat sebelum mati. Paham ya? Kalau tobat sebelum mati tidak masuk ayat ini. Ayat ini bicara kalau orang yang tidak bertobat kemudian mati, habis bunuh dia mati, lagi teler dia mati, ya, lagi berzinah dia mati, lagi menggibah dia mati, lagi makan riba dia mati. Itulah yang dimaksud wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka orang-orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala mau, karena mungkin amalan baiknya lebih banyak, ya diampuni. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau, ya mungkin diazab dulu. Dari sini bahwa jangan lagi dosa syirik. Dosa selain syirik aja masih memungkinkan diazab kalau mau. Di sini letaknya kita harus takut kepada dosa. Dosa selain syirik saja ada memungkinkan diazab, kan? Tetapi karena ada kemungkinan dimaafkan, berarti muncul harapan bahwa dosa selain syirik itu harapan kita tidak diampuni, tapi muncul rasa takut jangan-jangan tidak diampuni, diazab dulu baru masuk surga. Makanya dua kalimat ini jangan sampai hilang, al khaufu war roja, ya, kita harus menanamkan perasaan takut kepada Allah dan juga menanamkan perasaan harap. Kata Imam Ibnul Qayyim, dua kalimat ini sayap bagaikan sayap burung. Kalau salah satunya pitas gitu bahasanya, salah satunya kemudian hilang, maka burung itu tidak mungkin terbang. Maka hiduplah di antara al khaufu war roja, harapan surga dan takut dengan neraka. Ini kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian mu'alif rahimahullah taala mengatakan di sini, wa qala al khalil. Siapa Khalil di sini? Ibrahim. Kenapa disebut Khalil? Khalil itu artinya kekasih. Kata para ulama, dia adalah Khalil itu asdaqul hub. Jadi
kecintaan yang paling jujur. Sejujur-jujurnya kecintaan itu disebut Al-Khalil. Dia di atas mahabbah. Khalil itu kekasih. Lah Ibrahim kenapa digelari Al-Khalil? Karena Ibrahim itu kalau kita melihat sejarah hidupnya luar biasa ikhwan. Semua hidup Ibrahim itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari menghancurkan patung, kemudian bermunadharah, berdebat dengan Namrud, ya kan? Kemudian harus hijrah, kemudian macam-macam sejarahnya sampai diuji untuk menyembelih putranya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat. Ibrahim kan keinginannya ingin punya putra. Akhirnya Allah takdirkan punya Ismail. Apakah kecintaan kepada Allah sudah berbagi kepada Ismail atau tidak? Makanya Allah uji, disuruh menyembelih Ismail kan. Tapi dia lulus ujiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan fa'atammahun. Semua ujian Allah lulus kepada Ibrahim. Makanya wajar kalau Ibrahim digelari Al-Khalil. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.